Terus akhirnya saya merasakan ya agak aneh dengan itu, saya agak aneh. Maksudnya dengan anjing seperti itu apa salah anjing gitu. Nah, terus setelah masuk Islam, jadi anjing. Ngerti. Setelah masuk Islam memang ada hadis itu, tapi hadisnya itu cuma bejana gitu. Ya, puji nama Tuhan, kembali jumpa dengan channel ini, bahwa satu hal terjadi luar biasa melalui para murtadin. Para mualaf pun kembali mendengar Injil dan ingin kembali ke pelukan Yesus, karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesus yang memberikan damai dan sejahtera untuk umatnya. Nah, seperti apa diskusi dan kesaksian? Mari kita simak bersama sampai selesai. Ya. Oh, di luar Indonesia, di Kanada. Iya. Baru sekali ini naik, Pak, di komalnya Bang Pendi. Iya, baru ini. Oh, salam kenal ya, Pak. Salam kenal. Salam kenal, Pak. Saya di Amerika. Deketan kita, Pak, tetangga, Pak. Kopi lah besok ketemu. Jauh, Kanada, Amerika gede, cong. Ya, silakan Pak. Aceh, Kanada. Bapak berasal dari Aceh, Pak? Ya. Bapak dari Aceh ke Kanada. Bapak kerja di Kanada atau gimana? Saya kerja. Iya, Bapak udah dengerin komalnya Bang Pendi lama atau gimana, Pak? Enggak, baru ini tengok ya tadi. Baru ditengok. Oke. Iya. Silakan, Pak, ada yang mau ditanyakan sama Bang Pendi, asli Aceh ini, Pak. Bang Bindi. Ya, brother. Iban sehat. Puji Tuhan sehat. Enggak lah. Pembahasannya pun Iban Bang ya. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia lah. Sudah Kanada nggak mungkin nggak bisa bahasa Indonesia. Saya heran. Semua kita orang Aceh kalau naik pasti nggak mau. Benar Bang kan. Pasti nggak mau. Bang Aceh. Begini Bang Kanada. Nyo kan saya yang Mbak Ro kan. Iya, penontonnya kan Bang Aceh, penontonnya kan kebanyakan kan orang Indonesia, tidak bisa berbahasa Aceh. Kalau Anda berdua berkomunikasi dengan bahasa Aceh, kita nggak tahu gitu, Bang. Follow kita dulu, Bang, biar kalau kita live Abang bisa ini, ada BAB nih, follow dia. Enggak, kayak saya cuma mau ngomong sama Bang Pendi aja sekejap aja, sebentar aja. Enggak, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja supaya kita tahu, Bang. Bang, saran lu Bang kan. Mesian kan ben pegah bahasa Indonesia, Bang. Urung Aceh apa yang pegah hari kibaran agama Ruslan apa yang pegah ba masa Iron Jino mese ron Kristian Iron ka bahnya juga apa yang pegah halim mese bah Quran. Bahasa Indonesia, Ron Jino kehidupan yang baru, kakek yang baru yung. Saya tidak pernah membahas Islam, tidak pernah membahas Al-Quran, enggak. Komal saya, Bang, saya di sini. Membahas Islam saya, Pak. Itu Kak Sofia. Apa kalau mau tanya Islam, tanya saya, Pak. Ahli Islam ini, Pak. Ustadz Sofia Azharah. Ustazah, bukan Ustadz. Ustazah. Ustazah. Jadi begitu, Bang. Yang ke karu damai aja. Damai kan bagus. Ya. Damai, Bapak di Kanada damai? Damai, alhamdulillah damai. Iya, syukurlah Bapak di negara Kristen. Bapak kalau masuk rumah sakit karena Bapak Muslim, apakah dibedakan, Pak? Sama semua, aman. Ya? Nah, kami kalau waktu di Indonesia, Pak, waktu teman saya masuk rumah sakit Islam, nggak dilayani, Pak. Bapak bersyukur loh, Pak, Bapak di negara Kristen. Puji Tuhan ya, Pak. Jangan sampai kejadian kayak Eropa, Pak. Tolong kasih tahu teman-teman Muslim, termasuk ustadz-ustadz yang ngungsi imigran dari Afghanistan, dari Yaman, dari Muslim Indonesia, di Kanada. Jangan macam-macam. Kenapa? Sebab kalian sudah diusir dari Eropa.
Sebentar lagi Pak akan merambat ke Amerika setelah Trump naik. Gitu ya Pak, pesan saya di Kanada baik-baik Pak sama pemerintah. Kanada masih baik, jangan sampai terjadi di Eropa karena Muslim di sana merajalela, kemudian mereka meminta syariah, termasuk di Britain, termasuk di Jerman, memperkosa wanita-wanita di sana, membuat rusuh di Belanda kemarin sama Perdana Menteri Belanda, sekarang sudah nggak boleh masuk Belanda Pak, negara-negara Muslim. Sebentar lagi Trump naik. Trump berjanji kita akan memperlakukan orang Islam sebagaimana orang Islam memperlakukan orang Kristen. Oke Pak? Oke Pak, baik-baik di sana. Kasihlah selamat Natal sama orang-orang Kristen di sana yang telah memfasilitasi Anda bisa makan, mencari makan di Kanada. Anda bisa bekerja, Anda mendapatkan fasilitas. Kalau nganggur Anda dibiayai dengan pemerintah Kanada. Perlakukanlah di sana baik-baik Pak. Jangan seperti kalian memperlakukan kami di Indonesia. Nanti kalau dibalas sakit loh Pak. Nggak boleh beribadah, tempat ibadah emang Kristen di Indonesia merasa terjajah gitu ya, Bu ya? Oke, saya tanya, di sana Bapak boleh beribadah dengan bebas? Aman di sini Aman, umat Kristen. iya. Kami di Indonesia, di Indonesia enggak, ya, di Indonesia saya mau perlihatkan aman semua video. Kristen di Indonesia aman, sejahtera, enggak ada yang Kenapa saudara-saudara Anda yang coba Bapak kasih pesan di Indonesia Pak? Tolong dong saudara-saudara Muslim jangan melarang orang Kristen beribadah. Kenapa di Indonesia orang Kristen dilarang ibadah Pak? Nih ya, saya tunjukin ya. Jangan begitu dong, nih ya. Mbak Mendi. Viral video yang merekam kemarahan seorang ibu-ibu di Kelurahan Kayuringin, Kota Bekasi. Dalam video tersebut terdengar cekcok yang berisi larangan tetangganya untuk beribadah. Ibu-ibu yang diduga ASN di Pemkot Bekasi tersebut dinarasikan marah-marah karena merasa terganggu dengan umat Kristiani yang beribadah. Ia pun mendapat banyak kecaman atas dugaan tindakan intoleransinya. Sontak saja, video tersebut mendapat beragam reaksi di media sosial. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Ayo. Iya, kan tempatnya. Ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Aku mau doa minta izin. Aduh. Ya, ini salah satunya terjadi. Kemudian ada di Bogor. Yang baru-baru ini di mana ya? Di Bandung kalau nggak salah ya. Viral di media sosial video pembubaran ibadah Jemaat Gereja Cibinong. Tesalonika Di Cibinong, Kak. Oh, ini di Tangerang. Iya, sorry. Baru-baru ini di Cibinong. Di Tangerang, di Cibinong. Mana lagi ya? Ini barusan ini GBDI apa ya? Gereja GBDI ya. Di Kalimantan pun karena nggak berani ya, ada orang-orang adat yang telah melindungi kita, luar biasa kalau Kalimantan ya, berani-berani mandau jalan kalian, jalan macem-macem ya. Mantap Bu, oke ya, salam damai ya. Kasih pesan dulu dong buat saudara-saudara Islammu, tolong dong jangan ganggu orang Kristen di Indonesia karena kami di Kanada tidak diganggu oleh orang Kristen. Coba bilang begitu. Betul, terbaik. Oke Pak Mendi. Oke. Kok oke doang, nggak Pesan berani dulu, kasih pesan dulu seperti Kak Sofi bilang. Ada pu pegai bang, aku udah pegah mah, anak perleri. Coba. Saya perling damai dan damai, anak karu-karu. Aduh, Nur, berapa tahun sudah di Kanada? Ilung, karena 5 tahun kah? Bisa bahasa Kanada? Bisa coba-coba. Hakat rep deh. Coba atau bahasa Inggris, coba bicara bahasa Inggris sama Kak Sofi. Hai bu bahasa Inggris, lu anak perlu berdebat. Kan bukan debat, bicara saja coba. Sudah lama di Kanada, bicara bahasa Kanada ke bahasa. Ilung pegang masalah yang halal ilung yang mbak ron kan pegang masalah agama yang kau rona awai ke awai yang jino you beli ni cekak li. Okey Mama ni salam. Sejahtera. Oke, siap Abang. Sehat-sehat ya di perantauan Bang. Oke, thank you. Ya, oke, thank you. Semangat sabi Bang, Bu. Sukses sabi Bang di Kanada. Enggak. Tiga. Biar melanggar hukum ya deh. Kena urung si. Kalau sudah Kristen saja. Tadi sempat sih ngelihat translate yang berjalan itu.
nggak usah bahas-bahas agama yang lama kata dia. Kok mereka kepanasan sekali sih kalau kita nanya-nanya tentang ini ya. Coba mereka Kak Padahal Sofi. Kak, kalau kita lihat video-video mereka ya, tiap hari mereka mempertontonkan ada orang mualaf ya. Dengan begitu bangga mereka mempertontonkan ada mualaf, mempertontonkan kesaksian mualaf. Kita melihat mereka biasa-biasa saja. Tapi ketika mereka melihat Selamat malam. Selamat malam brother. Ketika mereka melihat live kita para murtadin panas, kepanasan. Saya ngebahas Alkitab di komal saya aja mereka panas. Aneh. Orang saya ngomongin Alkitab saya kok. Padahal saya buka ini tuh ayat-ayat Kejadian sampai Wahyu loh. Oh Pak Pak siapa nih Pak? Siapa nih? Bakteri baik. Bakteri baik. Iya, Bapak Muslim Kristen Pak? Saya Kristen sama dengan saudara-saudara terkasih yang sekarang ada di room. Oh iya. Ya saya meminta masuk. Jadi dari sekian banyak martil-martil yang nyata saat ini menghadapi berbagai macam cobaan, memang sih ikut jalan salib itu benar. Nah, kenapa di antara sekian banyak itu saya follow Bang Pendi? Karena menurut saya frekuensi apa yang ada dalam pikiran saya sama seperti Bang Pendi. Bang Pendi itu cepat nangkap. Nangkapnya apa? Loh, kamu dulu waktu ke gereja apa yang kamu baca? Giliran kamu pindah, kamu rajin membaca kitab itu sendiri, bahkan membaca. Itu logika yang mudah dan sebenarnya itu yang terjadi. Jadi saya setuju apa yang ada dalam mindset Bang Pendi itu nyata. You masuk dalam room saya, you bahas apa yang saya tanya, apa judulnya. Di luar daripada itu, kapan kamu bahas Alkitab, kamu saya kick. Itu bagus. Itu bagus. Makanya saya follow Bang Pendi itu karena menurut saya seperti itulah kita harus menyampaikan kebenaran. Seperti itulah. Kalau Anda menyatakan Anda benar, mari kita didiskusikan. Jangan debat. Kalau Bang Pendi memang pure orangnya tidak mau berdebat. Kapan you berdebat, saya kick. Karena kalau debat itu lebih cenderung sudah mengada-ngada, sedangkan kita ini membuka room penginjilan di dunia elektronik sekarang ini. Kita mau menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu bisa disampaikan lewat apapun juga, dan Yesus tidak melarang itu. Malah Yesus itu menyampaikan, jadikan seluruh umat itu menjadi umatku juga. Seperti itu sih dari saya. Iya betul, dan kita semua menggunakan data ya. Jadi saya kalau agree, membuat satu pernyataan, saya tidak offset, ya saya tidak sembarangan. Ya kenapa? Karena saya tahu resiko saya sebagai apologet, terutama saya mengambil jalur ketiga. Mungkin Bang Pendi sedikit beda. Kalau Bang Pendi mungkin masih jalur 2 ya. Tapi kalau saya sudah jalur 3 ini ya, sudah jalur 3 ya. Setengah kaki sudah ancang-ancang di bareskrim begitu kan? Jalur langit. Saya tahu banget resiko saya begitu ya. Saya tahu sekali. Nama saya sudah masuk itu, udah daftar udah lama. Karena itu saya bukan orang bodoh ya. Saya dalam hal apapun saya itu mengukur resiko. Sebelum saya masuk ke dunia ini, bahkan sebelum saya membuat channel YouTube pun, sebelum waktu itu saya pertama kali membuat channel YouTube pun, saya sudah tahu resiko itu. Jadi saya pikirannya udah jauh ke depan, ya. Saya mikirnya saya sudah ngerti gitu ya. Ketika saya meneruskan ini, saya tahu sekali apa yang harus saya lakukan. Jadi saya begitu Pak, memang dari dulu ya. Kalau bikin bisnis, bikin apa, saya ukur resikonya. Kalau resiko ini masih bisa saya tangani, saya ambil. Jadi sekalipun rugi tidak membuat saya bangkrut. Nah itu ibarat ya. Jadi saya sudah tahu, oh ini kemampuan saya segini. Kalau saya lakukan, saya terjang terus, ini kira-kira saya mampu nggak? Saya ukur resikonya setiap kali apapun yang saya lakukan. Tapi Mbak Sofia, I want asking you something. What exactly problem with them, with us? What the problem exactly? Because the Bible is the true, the one of true, the one way. If you want go and get juru selamat and you mau selamat, you follow Jesus. But what the exactly problem with them? Every day, every hour, discuss. He said discuss, but later on going to the bed.
It's not good lah, it's not fair lah for me. Kalau buat saya ini perdebatan ini dunia apologet ini nggak akan selesai Pak sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Yes. Pertama kalau saya melihat saya ini tahun ke-7 ya, tahun ke-7 saya masuk di dalam dunia apologet dan semakin intens ya. Jadi pelayanan saya pertama kali warna saya nggak begitu jelas ya, saya hanya menerjemahkan video-video Christian Prince pada waktu itu. Kemudian saya mulai mempelajari Islam secara intens tahun ketiga ya, tahun ketiga. Tahun 2 tahun itu saya hanya ikut-ikut aja tuh, nggak begitu ngerti saya ya. 2 tahun saya hanya mengikuti, misalnya waktu itu ada We Are For Murtadin ya, WAFM. Saya ikuti ada Sang Debater yang mulai muncul. Saya ikuti waktu itu ada Komalnya Pak Yusuf Manubulu, ada MKC. Saya lebih sering masuk ke MKC ya, ke Pak Muhammad KC pada waktu itu. Itu sudah begitu ngerti, tapi semakin akhirnya saya malah jadi beli tahun ketiga itu saya mulai intensif membeli dan mendownload kitab-kitab Islam. Jadi saya baca Sirah Nabawiyah, saya baca hadits, saya punya semua itu Pak, lengkap. Ya walaupun nggak semuanya saya baca. Tahun ketiga saya mulai mempelajari Islam secara lengkap. Saya mulai mempelajari bagaimana Nabi ini mengklaim dia terima wahyu. Wahyu pertama menurut mereka, saya baca tuh di dalam Sirah Nabawiyah. Saya mulai membaca bagaimana Alkitab ini terkanonisasi. Ya, saya mulai mempelajari bagaimana Alkitab ini sampai ke tangan mereka, sampai ke manuskripnya saya pelajari. Nah, saya mulai mendapatkan gambaran besar seperti ini. Relatif kita tidak bersinggungan dengan agama lain karena tidak ada faktor-faktor kesamaan yang diklaim. Makanya kita ini misalnya dengan Yahudi pun Kristen pasti akan selalu berinteraksi. Kenapa? Alkitab itu Alkitabnya mereka dan kita mengimani itu. Nah, cuman kan Kristen kan tidak beda sikapnya dengan orang Muslim ya. Kita tidak menentang Yahudi, kita pro kepada mereka. Kenapa? Karena bagaimanapun Alkitab mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi dan dikatakan kita ini berhutang secara rohani. Kita orang Kristen itu adalah orang yang dicangkokkan di dalam Roma 11 ke dalam rohani, ke dalam pokok zaitun sejati, yaitu ke dalam imannya orang Yahudi. Nah, jadi dikatakan Rasul Paulus kita berhutang secara rohani kepada orang Yahudi. Ya, jadi walaupun secara politik atau apapun ya bolehlah itu pro dan kontra, tapi kita nggak mungkin mengutuki mereka, nggak mungkin. Ya karena kitabnya ada di kita gitu loh. Nah ini sikap yang berbeda. Nah kalau saya mempelajari Quran, ketika saya mulai baca Quran tuh, ketika saya baca terjemahannya, itu kok amburadul. Pertama yang kita amati memang Quran ini tidak disusun secara rapi, tidak disusun secara kronologi. Cerita penciptaan tersebar di mana-mana. Kisah mengenai Musa tersebar di mana-mana. Bahkan kalau kita melihat misalnya ya, yang paling lengkap di dalam kitab mereka itu adalah kisah Yusuf. Yang lain nggak lengkap. Yang lain itu tafsir dan hanya ada di dalam tafsir dan sedikit-sedikit di dalam hadits. Exactly. Ya. Misalnya kitab Yunus. Yunus ada 109 ayat, dari 109 ayat kitab Yunus itu hanya 1 ayat yang menyinggung mengenai Yunus. Gitu kan? Jadi mereka tuh nggak ngerti. Dari kita kan Yunus 4 pasal lengkap. Bagaimana Yusuf dipanggil sampai dia ke Niniwe. Sehingga mereka itu pun informasi yang keliru di dalam kitab Yunus itu yang dipegang mereka ini. Hanya 1 ayat. Bagaimana mereka bisa mengetahui secara lengkap? Justru di tafsir di dalam misalnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah dan sebagainya lebih lengkap kisah-kisah ini. Kan aneh kalau buat saya. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu sedangkan di Quran tidak ada kisah ini. Nah, ketika kita mempelajari itu, satu yang mereka tentang adalah Trinitas. Karena itu tertulis di dalam ayat mereka ya. Janganlah kau katakan dia 3 dari yang 3 sebenarnya. Tapi terjemahan Indonesia adalah salah satu dari yang 3, itu keliru, terjemahan yang salah. Sebenarnya adalah jangan kau katakan 3 dari yang 3, dan apakah engkau menjadikan Maryam serta dirimu ada Tuhan selain Allah, kan begitu. Nah itu yang mereka tentang. Pertama paham Trinitas. Mereka tidak mengerti betul apa yang orang Kristen maksudkan dengan itu. Sehingga ini yang menjadi obstacle atau batu atau dinding batu sandungan yang cukup besar ketika kita berdialog dengan mereka. Ya. Yang dia kejar itu Mbak, adalah dasar iman kita. Mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan. Itu yang saya sering ikutin itu. Yang mereka tentang itu 3. Pertama, mereka menolak
the lordship and the sonship of Jesus Christ. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah. Itu yang mereka katakan dalam Qur'annya. Yang kedua, mereka menentang kematiannya untuk menebus dosa kita. Dan yang ketiga, mereka menentang kebangkitannya untuk menyelamatkan kita. Nah, 3 pondasi dasar ini adalah pondasi dasar keselamatan. Ini pokok dasar iman Kristen. Pengakuan kita akan ketuhanan dan Yesus sebagai anak Allah itu pondasi dasar iman kita. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 12. Pengakuan akan kematiannya untuk menebus kita itu pondasi dasar iman kita. Dan pengakuan kita akan kebangkitannya adalah dasar pengharapan iman kita. Ketika kita beriman, itu 3 ini nih yang harus diakui. Di Roma 10 ayat 9 sampai 10, jikalau kamu mengaku di dalam hatimu Yesus adalah Tuhan, Dia mati bagi dosa-dosamu, dan kamu dengan mulutmu mengaku Dia bangkit dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lah ini ditentang sama Quran. So jadi ini nggak mungkin selesai gitu lah. Iya betul. Nggak mungkin selesai gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, tadi teman-teman di bawah sudah mendengarkan langsung. Saya sebenarnya masuk ini hanya ingin mendapatkan pencerahan, dan juga teman-teman daripada typing saya ambil keputusan untuk masuklah, biar kalian juga teman-teman mendengar. Apapun yang kalian lakukan, apapun perubahan teman-teman, Yesus tetap juru selamat. Tidak merubah status Yesus sebagai juru selamat kita. Itu aja yang kalian pegang. Salam Bang Pendi, Bang Nabiron, Mbak Sofi, Bang Timothy. Ya, salam semuanya, sehat selalu. Tetap seperti ini, jangan pernah berhenti. Jalan salib memang sungguh beratlah, banyak ujian lah. Tuhan Yesus memberkati. Saya pamit. Amin. Siap. Ya, siap. Wah, di bawah udah panas sekali nih, kepanasan. Naik dong kalau mau nanya tentang Alkitab. Wah, Yesus kawin di surga katanya. Matius 7, Yesus tidak. Siapa bilang Yesus tidak mengenal Kristen? Nggak pernah baca Alkitab berarti kamu? Jangan kasih tahu, Kak. Jangan kasih tahu. Iya. Jangan kasih tahu, biarin. Itu kan dari gurundanya. Oh, Yesus. Itu ayatnya dibaca. Jadi begini ya, teman-teman, ini bedanya saya Sofia Al-Hayat. Ya, saya sebagai seorang apologet Kristen dengan Anda, teman-teman Muslim yang ada di bawah di Komal. Bedanya begini, Anda itu nggak pernah baca Alkitab. Anda tuh sebenarnya nggak pernah tahu isi Alkitab saya. Tapi Anda tuh dengar dari Komalnya Zuma, si Rifa, apalah saya nggak tahu ya, dari Komal-Komal Muslim, dari Nora Aritonang lah mungkin, dari si Hesti Sinaga itu. Oh, ada ayat nih di dalam Alkitab. Oh, perjamuan kawin anak domba. Wah, Yesus ini kawin teman-teman begini-begini. Nanti misalnya si Endang Sunandar misalnya, Yesus ini menikah. Nih lihat, Yesus diurapi oleh wanita begini. Lalu ini kalian bawa ke Komal kita. Misalnya dulu waktu heboh-hebohnya tai sapi menghapus dosa. Lalu polemik sini kalian bawa. Sebenarnya kalian tuh nggak pernah baca secara keseluruhan perikop daripada ayat itu tuh tentang apa isinya. Nah, itu bedanya saya dengan Anda. Kalau saya itu bukan cuma dari denger-dengeran komal yang membahas Quran dan hadis. Enggak. Saya tuh baca, teman-teman. Quranmu tuh saya baca, saya pelajari. Saya lihat teks aslinya yang kata per kata nih. Ini bener gak ini kata ini? Oh, bener loh yang diomongin dia. Saya tuh baca kitab-kitab dan saya mempelajarinya. Contoh, kalau saya mendapatkan informasi misalnya dari Christian Prince misalnya tentang apa ya misalnya tentang kata Yusaluna misalnya. Saya tuh cek lagi. Saya cek tuh, ini asal katanya apa ya? Intinya apa ya? Saya itu jangan gampang menerima data dan informasi begitu saja. Ya, jadi Anda itu pertanyaan-pertanyaannya itu apa? Cuma pertanyaan-pertanyaan yang seliweran di TikTok. Ya, pertanyaan yang seliweran di YouTube. Wah, Yesus tidak mengenal orang. Mana Yesus mendirikan agama Kristen? Kan Paulus pendiri agama Kristen. Nah, polemik seperti ini kemudian Anda bawa ke Komal kami. Nah, cuman memang kita harus jawab Bang Pendi. Kenapa? Karena saya tidak ingin orang Kristennya goyah. Saya tidak ingin orang Kristen terpengaruh. Ya contoh, Yohanes 17 ayat 3. Ada loh orang Kristen yang mualaf gara-gara itu. Ya.
Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah ini doang yang jadi kalian poin. Itu tapi harus kita jawab. Harus kita jawab. Orang Kristen harus tahu itu apa artinya. Ya? Gitu. Ya Pak mencari jalan silakan. Bapak Muslim Kristen? Saya Muslim. Oke. Silakan Guru Pendi. Hati-hati guru, ada siluman. Selamat malam Bang Pendi. Malam Bang, malam. Dan saya biasanya cuma lihat di YouTube ini, ya cuma salam kenal buat Bang Pendi. Yap. Sebenarnya saya pengen mungkin bercerita sambil bertanya mungkin Bang Pendi. Boleh. Abang Islam ya? Islam. Asalnya dari mana? Ya. Gimana? Indonesia bagian mana, Abang? Ya, pokoknya Indonesia lah. Oke, lanjut. Iya. Iya, seperti apa? Saya dulu umur berapa ya? 16. Saya mualaf. Wah, ini kalau mualaf sasaran gue nih. Gue suka sama lu. Bentar. Saya mau ke sama Bang Pendi dulu. Santai. Hati-hati guru, ada siluman. Enggak. Saya semenjak mualaf ya saya jalani sebagai sebagai Muslim pada umumnya. Terus saya mempelajari beberapa ajaran Islam gitu, terus akhirnya saya jatuhnya ke seperti tadi yang Bang Pendi bilang itu, Bang Edis TV. Ya. Nah semenjak itu misal ada perdebatan membawa dalil, terus saya teliti dari beberapa dalil itu. Nah semenjak itu saya tahu Bang Pendi, terus Mbak Agatha, terus Yosep. Ya. Nah pada akhirnya saya jadi berpikir 2 kali Bang Pendi. Ya. Oh, silumannya mau kembali Bang Pendi? Ya. Lanjut Bang. Nah pada posisi beberapa belakangan ini saya memang benar-benar bingung, tapi saya nggak tahu harus bercerita kepada siapa gitu Bang Pendi. Oh baik. Abang Abang nanti boleh DM saya juga, kasih nomor WA. Nah, besok sore saya telepon Abang. Ini bisa Abang udah buka DM ini Bang? Udah ya, oke. Oh DM Bang Nabiron juga bisa. Oh iya boleh. Ya. Pak bisa nanti kita ngobrol, nanti DM saya kasih nomor telepon, nanti kita telepon Bapak, ngobrol-ngobrol aja, kita nggak ada tujuan apa-apa. Kalau Bapak pengen tahu banyak apa yang Bapak pertanyakan dalam hati Bapak, boleh kita tanyakan. Di sini pun sebenarnya nggak apa-apa Pak, Bapak bertanya saja, kami tidak ini. Dari kemarin juga orang bertanya saja Pak di sini Pak. Kita akan jawab seperti apa jawab. Iya tentang Alkitab. Iya. Apa yang menurut Bapak yang Bapak pertanyakan dari kekristenan, dari Alkitab yang mungkin selama ini Bapak tidak mengetahuinya gitu ya. Boleh Pak, tanya bebas di sini Pak. Atau begini. Kita kasih waktu. Ini Abang yang sering komen di YouTube saya bukan? Yang seorang mualaf katanya nih saya lagi bingung. Saya mau bukan. Oh, bukan ya. Karena ada beberapa mualaf yang komen di YouTube katanya lagi bingung, lagi ingin kembali ke Tuhan Yesus katanya. Tuhan Yesus, amin. Bukan Abang ya, bukan ya? Bukan. Okay. Ya cuma paling yang saya, yaitu posisi, ya emang posisi sekarang saya lagi bingung. Saya tanya ke beberapa. Oke. Pak mencari jalan, boleh saya tanya? Ya. Yang membuat Bapak goyang itu apanya? Coba saya pengen tanya, saya pengen tahu. Ya mungkin dari misalnya perdebatan dari misalnya Bang Pendi sama
beberapa orang, apa Bang Edi sama beberapa orang ya. Dari situ ya emang dari ada beberapa dalil yang memang saya cari tahu. Ya, mungkin Contohnya apa, Bang? Contohnya misalnya apa? contohnya misalnya Nabi kena sihir gitu ya, Pak. Iyalah. Ya, pernah kena santet. Nah, itu mungkin Bapak kaget, Bang Pendi. Guru, dia guru selama ini mungkin kan nggak tahu kalau nabinya pernah disantet. Gitu loh maksudnya. Kaget Ya, dia. ada beberapa ya mungkin besok bisa saya WA Bang Pendi, mungkin bisa Ya, boleh WA Bang beberapa WA Guru Pendi aja. ke ganjilan saya mungkin bisa. Oke, siap. Ya, Nah, tapi untuk mungkin sementara Abang boleh bertanya tentang Alkitab. Ini mumpung ada Kak Sofi di tempat saya. Jarang-jarang beliau naik ke sini. Iya. Oh iya, boleh. Di Jambak pun sekarang beliau tidak mau lagi naik karena apakah sudah pakai jilbab? Nggak bisa lagi di Jambak. Bukan, saya lagi di luar. Kalau lagi kerja nggak bisa. Cuman kadang dengerin sepintas tapi nggak bisa naik. Ya Pak, Bapak mau tanya sesuatu tentang Alkitab. Mungkin Bapak udah lupa ya. Kan zaman dulu kali Alkitab itu ya. Iya, kalau Mbak Sofia Oh, Bapak nggak kenal saya ya, Pak? Waduh, aku nggak terkenal. pernah dengar suaranya tapi Lagu saya, Bapak, lagu saya terkenal loh. Bulan Madu bersama Babu. Bapak nggak pernah dengar? Itu penyanyinya saya, Pak. oh, belum Pak. Oh, aduh, laguku terkenal padahal heboh loh, viral. Bulan Madu bersama Babu. Masa nggak kenal Bapak lagu saya? Aduh, parah. Kalau Mbak Sofia dari lahir Enggak. Kristen? Saya bukan dari Muslim, tapi saya masuk Kristen itu sudah dewasa ya, di atas umur 20 berapa? 22. Berarti tadinya Muslim? No. Saya tadinya ya agnostik lah. Oh, Nggak gitu. jelas. Saya tidak ke gereja juga, tidak nggak kemana-mana sih. Di keluarga saya nggak terlalu ditekankan tentang agama-agama itu. Bebas mau apapun. Ya paling ya nanti untuk mungkin kalau saya masih ada ganjilan mungkin bisa DM ke Bang Pendi. Tapi Ya. untuk pertanyaan saat ini, saya pernah lihat itu Mbak Agatha itu di TikToknya, apakah dalam Injil itu ada seperti sholat gitu? Ya, kata solata itu berasal dari Alkitab kita di Kisah Para Rasul, itu bahasa asli solata ya, Timothy. Solata. Jadi gereja Kristen Ortodoks itu memang mirip, banyak kemiripan dengan mereka melakukan sholat juga, Pak. Namanya solata. Mungkin Bapak nggak pernah tahu ya sholatnya orang Kristen ya, Pak? Iya, makanya saya penasaran dengan. Coba Tim tunjukin sholatnya orang Kristen. Itu, Bu. Iya. Tunjukin apa nih, buku atau video gitu? Tunjukin dulu di Kisah Rasul itu kan ada kata sholat kan? Tunjukin itu. Oh, iya. Itu dalam bahasa Yunani jamak ya. Kata doa-doa di situ menunjukkan kepada kejamakan, di mana dalam Kisah Para Rasul sendiri ada doa seperti tengah hari. Ada waktu ketika itu ya, penglihatan Rasul Petrus pun juga digambarkan seperti pada waktu sekitar jam 9 Rasul Petrus itu sedang berdoa. Itu digambarkan mirip dengan dalam Islam itu ya, sholat yang pada jam 9. Saya lupa namanya apa. Dan itulah yang dijadi formulasi dengan apa yang disampaikan dalam kitab Mazmur, 7 kali aku memuji engkau, kata Mazmur Daud. Dan ini yang menjadi tradisi gereja pada masa itu, di mana kekristenan itu 7 kali dalam berdoa, tapi bisa juga 3 kali, seperti tradisi orang-orang Yahudi. Tapi itu kalau seandainya tidak sempat ya menjalankan 7 kali sholat itu atau selota. Karena kalau di zaman modern sekarang kan sulit ya, kita sambil kerja, udah jam 6 berdoa, jam 9 lagi berdoa, sholat gitu ya. Udah jam 9, jam 12 lagi sholat, gimana mau kerja? Makanya ada yang namanya itu, sebelumnya sholat yang diteruskan dari kekristenan mula-mula itu diteruskan oleh penerus bapak-bapak gereja. Lalu setelah bapak-bapak gereja itu dilakukan oleh para rahib pada masa itu, para rahib.
awalnya mereka tidak dianjurkan oleh oleh kalangan kaum awam, tapi kaum awam diperbolehkan juga, tidak ada perintah atau paksaan atau larangan gitu ya. Karena apa? Karena dalam doa atau sholat itu pada masa itu bukan menjadi landasan keselamatan sesuai dengan Filipi pasal 2:20 kalau saya nggak salah. Ikutilah atau kerjakanlah keselamatanmu. Berarti kita udah selamat dulu, tapi kerjakan keselamatan itu berarti buah dari perbuatan itu. Ya salah satunya doa tadi, yang dimana menjalankan formulasinya dalam 7 kali doa atau sholat, ya. Dan juga itu dalam bentuk 3 kali juga bisa, karena dalam kitab Didache waktu itu orang-orang Kristen mulai dari 3 sholat, nantinya berkembang menjadi 7 sholat. Nah itu yang disampaikan oleh Bapak Gereja Irenaeus dan Hippolytus kalau dilihat dalam perspektif sejarah dan kitab suci. Saya lupa bahasa Indonesia apa ya. Kalau mau ditunjukkan datanya, saya coba buka dulu deh sebentar. Atau ada yang mau ditanggapi dulu Pak, mencari jalan sebelum saya buka datanya? Enggak. Tapi berarti memang ada gerakan seperti sholat itu ya? Ya, orang Yahudi melakukan gerakan seperti itu, sujud, sholat. Seperti sholat, kalau Anda pikir yang melakukan itu kan cuma orang Muslim? Enggak Pak, itu udah ada Pak. Orang Yahudi pun juga melakukan seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad kan dalam kitab Sirah Nabawi Ibnu Hisham, ketika menemui orang-orang Najran, dia mengatakan, biarkanlah mereka sholat karena mereka mengarahkan kiblatnya ke arah timur. Ya, kekristenan yang mula-mula itu ketika mereka sholat, mengapa menghadap ke timur? Itu simbolis Yesus sebagai fajar ilahi, yang digambarkan sebagai terang dunia. Kan Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Padahal simbol terang dunia itu matahari. Jadi digambarkan posisi di mana Kristus berada di timur. Apalagi dalam kitab Kejadian, Firdaus itu digambarkan timur. Simbolis dari surga itu, presentasi surga, mereka menghadap ke timur. Tapi bukan berarti Allah itu dibatasi ruang, tempat, dan waktu ya kawan-kawan ya. Itu hanya merupakan simbolis, di mana Kristus juga mengajarkan bahwa anak manusia akan datang dari timur ke barat. Jadi semua yang digambarkan dalam sholat itu, apa ya kalau dalam bahasa Latinnya? Et orientem, betul ya, et orientem, yang menjadi bahasa Arabnya kiblat. Jadi kekristenan dulu ada sholat, ada kiblat, ada sujudnya, tapi tidak ada ruku ya. Setahu saya dalam gereja ortodoks seperti ortodoks oriental tidak ada rukunya. Yang ada ruku itu timur. Bahkan kata masjid itu sendiri pun adalah gereja di Afrika Pak. Itu nama, gereja, sinagog. Jadi sinagog itu di Afrikanya disebut masjid. Gitu Pak. Artinya tempat berdoa. Itu jauh sebelum Islam Pak. Nah Bapak mungkin lebih nggak tahu lagi ya, kalau saya bawa lebih jauh lagi, bahwa doa Al-Fatihah itulah doanya orang Kristen Ortodoks. Yang sampai sekarang pun masih didoakan oleh orang Kristen. Cuman ayat 6-7-nya yang nggak ada di mereka. Tapi ayat 1 sampai 7-nya itu doa orang Kristen tuh Pak, Al-Fatihah. Begitu. Bapak kok masih cari jalan terus sih Pak? Orang Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Belum ketemu Pak jalannya Pak? Iya kan, kemarin masih bingung. Masih bingung cari jalan. Iya, makanya saya buat itu namanya mencari-cari memang. Ya sambil nunggu Timothy mencari data. Kalau saya ya Pak, saya lebih percaya orang yang turun dari surga, yang tahu tentang surga, dibanding orang nggak pernah ke surga cerita tentang surga. Nah, itu kalau buat saya. Karena Yesus berkata hanya Dia yang turun dari surga, hanya Dia yang tahu jalannya ke sana. Yesus berkata tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga kecuali Dia yang turun dari surga. Misalnya di Bapak, kalau saya ajak ke Amerika, Bapak kan belum pernah ke Amerika. Yeah. Bapak pasti percaya dong sama saya, orang saya tinggalnya di Amerika, betul nggak Pak? Iya. Ya kalau saya ngomong begini, Bapak pasti percaya, Bu Sofi di Amerika, Ibu Sofi tahu betul keadaan Amerika. Kalau saya ngomong tentang di sini, Bapak pasti percaya. Lah kalau nggak pernah ke Amerika, misalnya orang Tangerang ke Amerika aja nggak pernah, Bapak lebih percaya mana? Orang Tangerang yang bawa Bapak ke Amerika atau saya yang bawa Bapak ke Amerika? Iya sebenarnya garis besarnya seperti itu sih. Ya gitu Pak. Masa orang nggak pernah ke surga, nggak pernah ke neraka, bisa cerita tentang neraka dan surga? Tuhan Yesus kami turun dari surga dan Dia pernah
masuk ke dalam kerajaan maut. Dia bangkit kembali. Ya hanya dia yang bisa bawa kita ke surga, Pak. Nggak ada yang lain. Karena cuma dia yang turun dari surga. Gitu loh, Pak. Logikanya, ya. Silakan Timothy. Di mute kamu, suaranya nggak ada. Sorry. Ini saya ambil dari sumber yang pernah dipresentasikan Bambang Nursena dalam bukunya Answering the Misunderstanding jilid ketiga ya. Ini ada kutipan juga dari sumber dari Oriental mengenai latar belakang cara tradisi sholat itu dalam gereja timur. Dikatakan bahwa waktu-waktu doa dari Yudaisme ke Kristenan mula-mula itu seperti ini. Ketika mewujudkan misi keselamatan Allah, maka Kristus memanggil murid-muridnya yang berasal dari bangsa Yahudi. Umat Kristiani mula-mula beribadah di Bait Allah dan sinagog. Itu ibadah tempatnya orang Yahudi. Dan mereka tidak mempunyai cara lain kecuali cara Yahudi. Ya itu juga nanti nampak kita lihat dalam kitab Didache, mereka pun juga masih menggunakan tradisi Yahudi. Sholat 3 kali itu. Setelah kenaikan Yesus ke surga, gereja mula-mula di kota suci Yerusalem masih meneruskan kebiasaan Yahudi, yaitu doa dengan waktu-waktu tertentu. Ada Kisah Para Rasul 31, 10 ayat 9, 10 ayat 30. Bahkan ayat ini loh Pak, yang sering dipakai oleh saudara muslim. Oh lihat itu para rasul sholat. Lihat itu Musa itu sedang namanya itu wudhu ya. Wudhu bukan wudhu. Melepaskan kasut itu loh. Seolah-olah itu gambaran seperti mereka di masjid. Ya, itu bukan Islam. Itu tradisi di mana yang dipakai orang Yahudi dan kekristenan timur mula-mula. Dan itu diteruskan oleh Islam gitu. Akan tetapi serempak dengan itu pula, mereka juga menyadari bahwa dengan kedatangan Yesus, jadi dikomparasikan dengan peristiwa Kristologi. Allah sudah menggenapi Taurat dan kitab para nabi dalam Matius pasal 5 ayat 17, serta adanya tilawat ayat-ayat Mazmur dan juga salat-salat yang ditentukan pada jam-jam tertentu pada waktu itu. Jadi Timothy, Bang Pendi, Bang Nabirong, tolong dibesarin Bang, nggak kelihatan mereka yang di bawah Bang. Punya Timothy. Baru dapat. Oke, sip. Ya, di sini dikatakan bahwa gereja telah mengambil dari orang-orang Yahudi, yaitu tilawah ayat-ayat Mazmur dan juga salat-salat yang ditentukan pada jam-jam tertentu. Ini dikutip ya, bahkan dalam kitab Saat As-Salat dari terbitan Abdul Malik. Ya, terbitan di Butros Abdul Malik, halaman 549. Fakta bahwa umat Kristen mula-mula berdoa pada jam-jam tertentu dengan jelas dinyatakan dalam kesaksian kehidupan gereja perdana. Sebagaimana tercatat dalam Perjanjian Baru, umat Kristen mula-mula jelas berakar pada adab keyahudian, sehingga tidak dapat disangkal bahwa mula-mula sekali umat Kristen juga melakukan sembahyang 3 kali dalam sehari, mengutip Daniel pasal 6 ayat 10, di mana waktu itu Daniel menghadapkan arah pandangannya ke Yerusalem. Dulunya kiblatnya di Yerusalem ya. Mazmur 55 ayat 17, Mazmur 55 ayat 18, dengan jelas mencatat 3 waktu sembahyang Yahudi, yakni pada waktu petang, pagi, dan tengah hari, 3 kali nih. Dalam bahasa Ibrani, 3 waktu sembahyang ini disebut Eref, Weboker, Sohorayim. Eref, Weboker, Sohorayim. Ini dalam bahasa Arabnya, Masyian wa Syaban wa Durhan, ya, wa Durhan. Dalam kitab-kitab doa Yahudi waktu petang yang disebut Eref, yang jadi dalam bahasa Arab itu Ma'arif ya, bahasa Ibrani Ma'arif, menjadi bahasa Arab Maghrib. Nah, iya, sama ya. Eref, Ma'arif, jadi bahasa Arab Maghrib. Salat pada waktu itu senja ini dalam gereja-gereja bahasa Arab disebut Salat al-Ghurub, doa waktu matahari tenggelam, atau Salat Tamasya, doa sore hari. Iya ya, matahari tergelincir nggak ada. Nah, bayang kita Kak. Iya juga ya. Timothy, matahari tergelincir, kita harus sembahyang juga. Jangan-jangan itu terinspirasi dari hadis kali ya, yang dimana matahari bersujud kepada arsy Allah. Tapi it's okay lah, terserah mereka menyebutnya tergelincir kayak tenggelam, itu terserah mereka. Jadi itu berdasarkan budaya dalam tradisi Yahudi. Cuma saya lagi cari di mana Baba Nur itu mengutip bahasa Yunaninya ya, yang dikatakan sembahyang itu jamak. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam ke-9, oh ini waktunya. Lata ya, itu bentuknya jamak. Ya dalam bahasanya juga sama Bu, jamak ya.
Oh ini, aku sedang bersembayang tes horas ementen enaten prosekomenos. Bentuknya jamak ya. Prosekomenos dikatakan dalam buku ini. Kalau dalam bahasa Yunaninya yang bentuk singular itu presokumeno. Tidak ada bentuk jenis kelamin laki-lakinya. Kalau saya nggak salah seperti itu ya. Oh ya, betul-betul. Jadi waktu itu tradisi mereka berdasarkan ayat-ayat Alkitab juga. Kisah Rasul 2:15, Mazmur 119 ayat 62, Kisah Rasul 16 ayat 25, dan itu yang tercantum dalam kitab Didake, di mana engkau menjalankan doamu sebanyak 3 kali, pagi, siang, dan juga malam. Pagi, sore, dan juga tengah malam ya. Ya, ini dalam Mazmur. Ya, betul-betul. Dan itu dikutip juga oleh Clement dan sebagainya, yang nanti memformulakannya itu menjadi 7 kali. Dan itu disampaikan bapak-bapak gereja awal, Basilius Agung, ya, waktu itu bahkan dalam tulisan beberapa sumber gereja ortodoks mengutip pendapat dari Hippolytus generasi keempat, ya kan bapak kan mualaf nih, itu sebanding dengan kata tabiat tabain dalam Islam, generasi keempat atau generasi ketiga setelah Nabi Muhammad dan sahabat. Ya, kami juga ada seperti itu dalam kekristenan, yang namanya Hippolytus yang meneruskan ajaran Irenaeus dari Polikarpus, dan Polikarpus murid dari Rasul Yohanes gitu. Yang dulunya kiblatnya ke arah Yerusalem, akhirnya mereka mengarahkan kiblat ke arah timur. Ya, jadi ini pun ada juga makna teologi tentang sholat sendiri, Pak. Kalau Bapak tanya kepada saudara kita yang Muslim tentang kenapa mereka sholat itu harus 5 kali, pasti mereka yang mengatakan sunnah Rasul. Tapi kalau dalam iman Kristen, artinya jam-jam tertentu. Kalau di Kristen ada artinya, Pak, kenapa sholatnya jam tertentu. Tapi tadi menarik yang Pak Bambang berkata proskumenos ya. Proskumenos adalah bentuk jamak dari proskuneo ya. Memang kata sujud ya. Iya, betul. Memang bersujud ya. Jadi jangan dikira orang Kristen tidak bersujud ya, teman-teman. Iya, betul ya. Tapi gini, ada juga pertanyaan gini, Bu Sophie. Mereka mengatakan kalau sananya tradisi ini ada, tapi kenapa tidak diteruskan dalam iman Kristen? Ya, jawaban kita begini, tentang masalah itu sujudnya harus dipraktekkan atau tidak, pada dasarnya yang dilihat oleh Allah itu bukan sekedar tradisi yang dapat dijalankan, tapi ketulusan hati. Karena dalam Alkitab yang ditegaskan itu bukan sekedar praktek ibadahnya, tapi kepada keselamatan mereka dulu yang diutamakan. Bahkan dalam kekristenan timur pun tidak ada paksaan, karena awalnya seperti yang saya bilang tadi, itu dipakai untuk para rahib, para imam, ya para jemaat cuma ngikut doang. Tapi kalau jemaat mau ikut ya silakan gitu ya. Kalau enggak pun juga enggak masalah. Asalkan mereka ada doa sehari. Di Katolik pun itu biarawannya sholat 5 kali ya. Bener kan, Timothy? Nah, itu si BAB itu yang dapat menjawab, Bang BAB. Nah, bahkan ibadahnya ada kiblat ya, seperti gereja timur dulu ada. Bahkan gereja Katolik dalam tradisi Tridentin, misa Tridentin, mereka pun juga ibadahnya menghadap ke timur. Imamnya bahkan sampai ketika mengangkat itu ketika mengangkat Ekaristi itu harus menghadap ke timur, di hadapan altar Tuhan, di hadap timur. Kenapa sekarang tidak ada lagi ya? Karena saudara kita yang Katolik itu menjalankan tradisi yang namanya misa Novus Ordo. Ya, pada dasarnya gereja itu tidak ingin mengekang seseorang supaya tidak kaku ya untuk berdoa di hadapan Allah. Nah, jadi gitu sebenarnya, Pak. Gimana Pak mencari jalan? Iya, ya maksudnya ya pernah tahu yaitu si Mbak Agatha kayak melakukan sholat itu, terus ya ada pertanyaan untuk itu, apakah di Kristen memang juga ada? Ya, ada Pak. Syarat itu. Mula-mula ada, betul. Ada. Jangankan sholat, tradisi yang ada dalam Islam seperti zikir, itu yang dikenal ngaji dalam. Pun ada Pak dalam Kristen Pak, membacakan ayat-ayat Alkitab dengan dilagukan. Iya, tradisi kita juga Pak. Cuman jadi begini mungkin ya, kalau saya bisa memberikan sedikit jawaban, karena penganut mula-mula itu kan masih dekat Yerusalem, orang-orang Yahudi. Mereka masih strict kepada tadi akar keyahudian, sholat ya kan, menghadap ke Yerusalem dan sebagainya. Tapi karena makin lama makin berkembang makin jauh ini ya, misalnya ke daerah Eropa sampai ke Asia gitu kan.
Nah, mereka ini kan ada banyak budaya, Pak. Jadi mungkin tidak terlalu kaku lagi gitu, ya. Bagaimana kita bisa menginjili orang Hong Kong, orang Jepang, orang Cina kalau kita harus ke Yahudi-Yahudian begitu, Pak. Sedangkan mereka ini kan bukan orang Yahudi. Gitu. Jadi yang kita pentingkan adalah dasarnya adalah iman dan keselamatan. Yang penting menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu yang kita tekankan. Kalau mereka harus wudhu, harus ngikuti, kaku sekali. Nah, kalau sekarang kan Kristenan sudah berkembang begitu pesat. Bagaimana kita menjadi orang India misalnya, atau orang Indian misalnya. Kalau kita harus sekaku itu dengan adat istiadat Yahudi, kan nggak mungkin, Pak. Ya, orang Jawa misalnya pakai belangkon, pakai kebaya, suruh pakai adat Yahudi kan nggak mungkin. Begitu ya maksudnya ya, Pak ya. Gitu. Iya. Bahkan gini ya, saya nambahkan apa yang disampaikan Bu Sophie. Dalam Islam itu kan biasa ada di mana mereka itu menghafal Al-Quran, khusus juga untuk orang-orang disabilitas buta ya, di mana mereka itu ada membaca Al-Quran dalam bentuk tulisan-tulisan yang ada tanda-tanda itu. Bahkan ini sebenarnya tradisi Koptik sudah menjalankan itu untuk pemazmur. Itu untuk ketika mereka membacakan mazmur. Saya coba tampilin deh biar kita nggak ini ya. Bukan cuma Koptik sih, di gereja Ortodoks pun ada yang menjalankan ini. Cuma kasus-kasus tertentu. Seperti ini. Matanya buta loh kawan-kawan. Kalau kita lihat di sini, matanya itu katarak ya. Katarak atau apain? Tapi matanya nggak nampak sama sekali. Iya. Jelas ya? Jelas. Jadi sekali lagi masalah. Ya, jadi sekali lagi ya, entah itu yang disebut dengan sholat, zikir, dalam tradisi-tradisi yang ada dalam Islam itu tidak lain dan tidak bukan itu ada sumbernya dalam iman kekristenan. Khususnya juga sekarang saya juga lagi belajar ya kawan-kawan mengenai tradisi hesikasme dalam gereja Ortodoks Timur, yang dimana ini mempengaruhi dalam konsep keyakinan kaum-kaum tasawuf dalam Islam. Karena kita lihat di mana Islam pun ada seperti zikir-zikir itu yang berbentuk biji-bijian itu, ya seperti yang disampaikan Akil Siraj, itu tidak lepas dengan apa yang diyakini oleh gereja Timur mula-mula gitu. Jelas ya Pak, mencari jalan ya? Jelas. Ya Kalau paling boleh tahu aja nih, Pak pencari jalan udah disunat ya? Udahlah, nanya begituan, Sunul. Kenapa lo mau nyunatin lagi? Spill kata Bang Diabu. Aku nggak percaya, buktikan. Tuh kan. Waduh, Bu Sophie. ini kan masih baru tadi. Kan nggak bisa ngasih video. Aku nggak percaya. Bisa Coba buka kamera. Coba buktikan kalau udah disunat. Saya ada tambahan ya. Saya Belum ada selesai tambahan sedikit padahal. ya. Cuman nanya tadi itu baru prolog sebenarnya. Iya, nanti aja dulu itu, jangan terlalu ke situ. Pernah birong aku dikecilin lagi. Nggak apa-apa. Saya ada tambahan sedikit ya. Kalau Bapak bisa ya nanti dapatkan bukunya, kisah hidup Umar bin Khattab itu ya, di halaman 96 itu gini, ada menceritakan gini Pak. Waktu Umar itu datang ke Yerusalem pertama kali ya, dia itu disambut uskup di sana ya, orang gereja di sana, pemimpin di sana yang bernama Sapronis ini itu adalah pemimpin gereja di sana. Nah, ketika dia sampai di sana kebetulan terdengarlah azan sholat zuhur. Nah, azan sholat zuhur ini adalah panggilan untuk mereka berdoa. Lalu sang uskup ini mengajak Umar kalau mau berdoa silakan ikut gitu. Tetapi Umar nggak mau, dia memilih ke tempat yang lain gitu ya. Nah, jadi artinya gini, sebelum ada azan zuhur di dalam Islam itu kekristenan sudah ada melakukan itu. Jadi sholat itu seperti yang Bu Sophie bilang itu tadi kan berasal dari bahasa Arab ya, zelota ya kalau nggak salah ya, itu dari bahasa Arab. Nah, yang asal katanya itu adalah zelota gitu. Bahkan jadi sholat ini adalah sama dengan zelota. Bahkan di dalam doa Bapa kami Arab itu dikatakan tuh sholatul Rabbaniyah. Ya, orang-orang Arab mengatakan doa Bapa kami itu ada istilah
doa-doa dalam doa Bapa kami, mereka menyebutkannya itu sholatul rabaniyah. Jadi kata sholat ataupun sholat yang dilakukan itu pun sudah dilakukan, bahkan azan itu sudah dilakukan oleh orang-orang kekristenan sebelum Islam ada. Itu dari situ kita bisa tahu artinya sholat itu memang sudah dilakukan orang Kristen. Nah, kalau ada yang mengklaim, wah sholat itu kan orang Islam, buktinya Yesus itu Islam, buktinya dia sholat gitu. Ya terbalik, yang ada terbalik. Yesus sholat, kenapa kalian ikut sholat? Kalian Kristen dong. Nah gitu, kenapa kalian ikut seperti Yesus sholat gitu. Nah itu, jadi jangan dibalik gitu loh. Yang kejadian yang duluan malah mereka yang mengklaim itu gitu. Padahal kita sudah punya dulu jauh sebelum itu. Gitu Pak, kalau Bapak mau baca itu nanti ada ya. Ada, nanti Bapak boleh catat itu ya, kisahnya Umar bin Khattab itu. Iya. Gitu. Nah, judul bukunya itu Rahasia di Balik itu Penggalian Al-Aqsa. Gitu, Pak. Oh, gitu. Ya kadang Iya. misal lihat siapa Donditan itu ya menurut pikiran ya agak aneh juga. Apa dengan Iya. keanehan Donditan itu Pak mencari jalan? Menurut Bapak apa nih Pak kira-kira yang menurut Bapak kok aneh ini ya gitu, coba Pak. Pendapat Bapak sebagai muslim ya gitu ya. Ya maksudnya dengan logika dia bertentangan dengan logika saya gitu. Padahal Bapak sama-sama muslim nih ya. Orang Donditan Iya. kan nggak punya logika Pak, itu masih lumpuh ya, Pak. Iya. Iya. Oke Pak, gitu. Kalau ada lagi Pak yang perlu ditanyakan tentang keimanan Kristen, mungkin Bapak udah lupa, boleh Pak silakan. Kalau untuk keimanan Kristen sebenarnya masih di hati kecil itu masih melekat. Iya masih melekat. Apa yang masih melekat yang di dalam hati Bapak? Bapak usia berapa waktu itu? Waktu menikah Pak ya? Enggak, itu masih kecil. 15-16 tahunan. Kenapa Pak? Maksudnya kenapa bisa jadi ikut di sana itu kenapa? Mungkin kebanyakan karena lingkungan. Oh, Iya, jadi banyak dulu. bergaul dengan teman-teman. Akhirnya yuk bareng-bareng gitu ya, jadi bareng-bareng gitu. Bukan karena pengetahuan kah? Bukan, dulu pernah waktu masih Katolik pelihara anjing. Nah terus dari tetangga padahal anjing di dalam lingkungan rumah itu masih dilemparin batu. Nah ya itu terus akhirnya saya merasakan ya agak aneh dengan itu, saya agak aneh maksudnya dengan anjing seperti itu, apa salah anjing gitu. Nah, terus setelah masuk Islam Karena dia jadi anjing. Ngerti. Setelah masuk Islam memang ada hadis itu, tapi hadisnya itu cuma bejana gitu. Tapi kenapa beberapa masyarakat Sebenarnya kalau di dalam hadis itu anjing hitam Pak. Anjing hitam betul. Anjing saya dulu warnanya coklat loh, padahal lempar juga pakai batu Pak. Kasian masih kecilnya dia Pak. Jadi kalau Dalmatian hitam putih gitu gimana? Nah, Paling siap di Indonesia nggak jelas ya. Nggak hitam juga. Tapi Ya, gini loh Pak. Kalau di Islam itu cuma menjilat bejana, bukan menjilat kulit. Gitu. Bukan. Tapi Sebenarnya gini loh Pak. Kalau mereka mau berpikir ya, satu-satunya binatang yang masuk surga itu anjing tuh Pak. Iya. Enggak juga, bukan satu-satunya, bukan Ashabul satu-satunya. Ashabul Bukan Kahfi. satu-satunya. Sedangkan yang Bapak bilangin ini adalah binatang kesayangan Nabi gitu kan, kucing. Nggak ada Pak ayat kucing di Al-Quran Pak. ya punya gitu aja. Terima kasih untuk abang-abang Terakhir Pak, terakhir mau tanya Iya, saya. gimana? Sahadat dulu atau sunat dulu Bapak? Saya sunat dulu karena di lingkungan sini kebanyakan
SD itu udah sunat semua. Oh, Bapak walaupun Kristen dari kecilnya udah disunat gitu. Sunat, ya. Nggak Nggak mau apa-apa coba sih, itu di nggak ada Alteco gitu, masalah Pak? kok. Gimana? Itu nggak ada Lo mah PA pertanyaan yang begitu di Alteco. Mau dilem lagi, mau ngapain? Ada aja. Sebabnya gini Pak, ada pernah yang ngebelah bulan, sekarang bulannya udah menyatu. Mungkin ada yang Alteco. Oh iya Kan iya di, iya. di, di padang masyar nanti kan berkuluk. Ya, luar biasa teman-teman. Para mualaf akhirnya tahu bahwa kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Bahwa di luar Kristus itu pasti kering rohaninya, sehingga timbul yang namanya rasa haus dan lapar. Dan luar biasa teman-teman kita yang mualaf ini kembali belajar Injil. Dan kita berdoa Roh Kudus jamah mereka sehingga mereka kembali kepada pelukan Yesus. Karena pelukan Yesus penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, penuh dengan kenyamanan, damai dan sukacita, pasti akan berlimpah-limpah. Jangan kita lupa untuk berdoa buat teman-teman para apologet, baik Saudara Pendi dan juga teman-teman yang lain, supaya mereka terus menyuarakan kebenaran, karena melalui mereka lebih mudah orang percaya kepada Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan juga kami berdoa supaya semuanya berjalan dengan aman dan kita jumpa kembali di hari berikutnya. Amin.